Oke, selanjutnya kita ke apa nih? Huruf kaf sama kof. Huruf kaf itu ada di belakang banget, di belakang lidah, tepatnya di mana? Di daerah tenggorokan. Sebelum daerah tenggorokan ada kaf, ada fa, ada kof, kof di bawah sini lah, ke tengah-tengah, perbatasan antara tenggorokan dan menuju lidah. Terus yang terakhir ini ada tepatnya ada huruf kha, ghain, ain, ha, alif. Nah, semuanya itu ada di tenggorokan. Jadi pita suara itu tempat artikulasi di daerah tenggorokan dan diteruskan ke mulut dan hidung. Gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ada transkripsi. Transkripsi menurut KBBI adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Nah, menurut KBBI ini sudah dijelaskan bahwa transkripsi itu adalah pengalihan tuturan atau pengalihan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Contohnya, mahaza, apa ini? Itu diartikan apa? Haza ini gitu. Diartikan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Transkripsi itu lebih ke lebih jelas, lebih pengalihan pesannya lebih konkret gitu, lebih sesuai. Misalnya, ana uhibbu fillah, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih jelas. Atau juga di sini juga ada pengertian dari transkripsi, juga diartikan sebagai penulisan atau tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, monem atau tulisan sesuai ejaan yang berlaku pada bahasa sasarannya. Transkripsi juga bisa disebut ahli bunyi. Oke. Di sini ada sesuai tujuannya. Transkripsi dibagi 4 macam. Yang pertama ada transkripsi fonetis, ada transkripsi fonemis, ada transkripsi morfemis, ada transkripsi ortografis. Yang pertama itu ada transkripsi fonetis, yang artinya penulisan pengubahan menurut bunyi ditandai dengan, misalnya fa itu ditandai dengan apa? Fathah. Misalnya apa ditandai dengan ada alif, ada a, ada huruf a, ada p, ada a. Itu apa. Yang kedua itu ada transkripsi fonemis, penulisan pengubahan menurut fonem ditandai dengan titik. Yang ketiga itu transkripsi morfemis, pengubahan menurut morfem ditandai dengan. Dan yang keempat itu ada transkripsi ortografis, penulisan pengubahan menurut huruf dan ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Gitu, teman-teman. Terus yang terakhir ini ada transliterasi. Transliterasi menurut KBBI adalah penyalinan dengan penggantian huruf dan abjad satu ke abjad yang lain. Nah, jadi di sini menurut KBBI itu adalah transliterasi itu adalah penyalinan dan penggantian huruf dan abjad. Jadi misalnya contohnya itu transliterasi, misalnya Abdullah misalnya dalam bahasa Arab itu Abdullah. Nah, ketika diartikan di bahasa Indonesia itu di sini tertera dituliskan dengan ABD Allah. Nah, kalau di transkripsi itu Abdullah, Abdillah, Abdillah. Nah, gitu, teman-teman. Terus transliterasi dalam konteks bahasa Arab, maka transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf atau dari abjad ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan, seperti transliterasi huruf Arab ke huruf Latin. Transliterasi juga bisa disebut dengan ahli aksara. Oke, di sini kita lihat contoh tabel transliterasi Arab Indonesia. Di sini tertera ada huruf Arab atau disebut alif, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, a, ho. Di nomor 1 ini ada alif. Alif ini tidak dilambangkan. Kenapa orang bisa sebut a? Karena ini cuma satu tek gitu doang. Huruf Arabnya satu doang. Terus yang kedua ada ba. Di huruf Arab itu atau di huruf hijaiyah itu ada tulisan ba. Tapi ketika ditranskripsikan atau ditransliterasikan menjadi huruf ke bahasa sasarannya atau ke bahasa Indonesia itu disebut dengan b.